sebelum lanjut ke modul 3, sebentar saya upload dulu modul. Masih bersama teman-teman, saya nggak ditinggalkan. Saya akan mengupload dulu modul 3-nya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke modul 3 tentang overhead pabrik. Oke. Sebentar ya. Saya cek dahulu. Tiga, oke. Ini mahasiswa angkatan 3 ya. Oke, saya baru upload modulnya. Silahkan dilihat dulu, dibaca-baca dulu. Atau kalau nggak gitu, karena di buku sudah ada, jadi tinggal lihat buku aja. Udah pada pegang ya? Oh bukan, di Facebook, di grup. Kalau di sini ya ini baru akan saya upload. Bentar. Oke, itu sudah muncul. Dan saya nggak tahu kenapa kalau pakai sistem yang ini yang Big Blue Button, ketikan saya jadi porak-poranda ya. Terlihat juga porak-poranda di sana. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, bentar. Semuanya udah pada download PPT-nya. Mau dibaca? Ya, selamat malam Mbak Yunita. Oh iya, sambil saya absen ya, belum saya absen. Maaf, lupa. Bentar. Break.
Oke, ini mahasiswa angkatan 3 semester 5. Sambil saya absen, silakan dibaca-baca dulu PPT-nya atau bukunya sama aja. Oh ya, jika kalian login ke sistem ini atau ke kelas online ini, kalian pakai nama asli ya. Jadi nanti saya nggak bingung ngabsennya. Nanti namanya beda di absensi saya. Jadi sebisa mungkin pakai nama asli. Oke, I'm ready to go. Oke, saya lanjutkan yang modul 3 kita tentang overhead pabrik. Oh, pernah seperti ini sih. Saya juga buka ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan overhead pabrik itu? Seperti yang sudah ada di dalam buku, overhead pabrik merupakan akun yang digunakan untuk mengakumulasikan semua biaya produksi yang tidak dapat diidentifikasi atau dibebankan secara langsung kepada pekerjaan, produk, atau tujuan tertentu atau cost pool. Oleh karena itu, sifat pabrik tersebut adalah sulit untuk diidentifikasi pada produk atau pekerjaan tertentu, dan untuk pengendalian digunakanlah tarif overhead pabrik untuk membebankan overhead pada produk atau pekerjaan. Jadi berbeda dengan bahan baku tadi yang bisa diidentifikasi pada produk, katakanlah seperti kita membuat kursi dari kayu, bangku itu ya, maka bahan yang digunakan adalah kayu. Kita sudah bisa lihat jelas, yaitu pakai kayu, bukan pakai plastik atau besi. Nah, namun untuk overhead pabrik, katakan pengerjaan dari kursi tersebut malam hari, otomatis kita butuh yang namanya lampu. Lampu itu pakai listrik. Nah, biaya listrik itu juga pasti akan dicatat pada sebagai biaya pada pembuatan kursi, kan pada biaya overhead pabrik. Namun, listrik itu sendiri nggak mungkin bisa diidentifikasi langsung kursi atau bangku yang kita buat. Karena nggak mungkin kan, bangkunya langsung ada aliran listriknya. Aliran listriknya berarti listrik tersebut merupakan bahan bakunya. Karena kita bisa tahu jelas, kita bisa kesetrum kalau di kursi itu. Itulah kenapa untuk pabrik kita tidak bisa mengidentifikasi langsung pada produk jasa. Nah, untuk jadi overhead ini saya sudah rangkumkan ada 3. Yang pertama adalah untuk bahan penolong. Jadi kemarin ada direct, indirect, bahan direct and indirect materials. Kalau bahan baku otomatis dia biaya bahan baku, namun untuk bahan penolongnya dia bukan masuk ke bahan biaya penolong, melainkan ke biaya pabrik. Nah, contohnya jika kita membuat bangku atau kursi dari kayu tadi, kita butuh yang namanya paku atau lem atau cat. Nah, dia adalah bahan penolongnya. Bukan dicatat sebagai biaya paku, biaya pemilihan paku, biaya
cat atau dan lain sebagainya, namun akan dimasukkan ke biaya overhead pabrik sebagai bahan penolong. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Contohnya, kalau yang tenaga kerja langsung adalah orang atau tukang yang membuat kursi tersebut, namun untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu adalah orang-orang yang bekerja tidak langsung proses produksi. Contohnya akuntan, contohnya bagian administrasi. Mereka juga para pekerja. Mereka juga bekerja pada perusahaan yang sama, namun bagian yang berbeda. Nah, meskipun mereka tidak secara langsung andil dalam proses produksi, namun ada kegiatan produksi yang juga butuh tenaga mereka. Tadi ketika ada pembelian barang, kita harus mengirimkan tembusan ke departemen akuntansi. Nah, mereka juga secara tidak langsung dalam proses produksi, tapi benar-benar tidak ikut dalam berproduksi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah biaya produksi tidak langsung, seperti biaya utilitas. Biaya utilitas seperti sewa gedung atau biaya listrik, air, dan sebagainya. Kemudian ada upah premium, sudah saya jelaskan tadi apa itu. Kemudian biaya sewa, ada biaya asuransi, ada pajak. Ini depresiasi bisa depresiasi mesin atau depresiasi, dan juga ada reparasi dan pemeliharaan. Hanya didepresiasi atau nggak hanya digunakan, tapi juga harus direparasi, diperbaiki, dan juga harus dipelihara meskipun. Tapi untuk mencegah agar tidak rusak, maka biaya pemeliharaan juga harus dikeluarkan. Kemudian ada biaya-biaya yang terjadi pada departemen pendukung. Nah, sedangkan menurut perilakunya dan dengan perubahan produksi, maka biaya overhead pabrik ini ada dua macam. Yang pertama adalah overhead pabrik dan yang kedua adalah overhead pabrik dengan volume produksi. Jadi overhead pabrik dengan produk ini besarnya akan sesuai dengan jumlah produknya. Sedangkan untuk yang overhead pabrik dengan produksi, ini overhead pabriknya ini itu ada 3 macam. Dia ada fixed cost, variable cost, sama cost. Kemarin saya sudah sempat jelaskan tentang fixed cost sama variable cost. Fixed cost kemarin adalah biaya tetap, jadi berapapun volume produksi yang harus dikerjakan, biayanya tetap. Namun untuk variable cost, jika ada kenaikan volume produksi, maka biayanya juga, tapi jika ada penurunan volume, maka biayanya juga akan turun. Nah, bagaimana dengan mixed cost? Ini adalah percampuran antara biaya tetap dan variabel dengan fungsi Y sama dengan A plus A. Y sama dengan fungsi Y sama dengan A plus Y di sini ada berapa, sama dengan biaya total ya, sama dengan fixed cost. A ini adalah fixed cost, BX di sini adalah variable cost, X di sini. Kenaikan Y atau Y itu akan tergantung pada kenaikan atau penurunan dari ini. Jadilah ini adalah fungsi dari mixed cost, biaya